La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kajian walaupun masih melalui Zoom, insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Pada yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit PK Muhammadiyah Sekapuk, Dr. Umi Juleka, yang terhormat Ustadz kita yang mengisi materi, Ustadz Afifun Nizam, Sarjana Agama, MPD, MH. Teman-teman yang saya hormati, pada kajian pagi hari ini, tema kita adalah persiapan menyambut bulan Ramadan, meramadhankan semua bulan. Jadi niat kita adalah semua bulan anggap sebagai Ramadan, di mana kita melaksanakan suatu amal-amalan. Jadi tidak kita hanya pada bulan Ramadan, tapi kita tiap bulan walaupun tidak bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan seperti apa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil Islam wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapuk, atau yang familiar kita menyebutnya PKU Sekapuk, Bu Dr. Umi, dan seluruh jajaran direksi rumah sakit yang saya hormati, Ustadz Sujarwo, sahabat yang sangat lama saya kenal di Sekapuk, namanya di kantor BWM. Seluruh hadirin hadirat jamaah Zoomiyah pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kita dengan mengikuti aktivitas ini. Maka mestinya waktu Sabtu agak relatif longgar biasanya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti Zoom ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan waktu kita. Demikian pula mengawali pertemuan ini kita semuanya mendoakan seluruh pasien rumah sakit PKU Sekapuk oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kecepatan dalam kesembuhan dan dengan kesembuhan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang kita berikan. Demikian pula terhadap sahabat kita, para pejuang kita yang telah mendahului kita, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohonkan agar ditempatkan pada posisi yang terbaik dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya di kesempatan ini dapat amanah yang luar biasa dari Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapuk untuk menyampaikan
kajian atau pengajian karyawan. Ini pengajian karyawan bulanan atau gimana nih, Ustaz? Sarul? Triwulan, Tan. Oh, 3 triwulan. bulan sekali. Ya. Oh, nggih. Jadi ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saya dikasih tema meramadankan semua bulan. Nah, meramadankan semua bulan. Nah, tadi disebut Ustadz Sudarwo nanti dengan kriteria yang dipedomani oleh negara-negara ASEAN, di mana di dalamnya juga ada Indonesia yang Menteri Agamanya juga ikut dalam kesepakatan itu, istilahnya kesepakatan MABIM. Nah, kriteria awal bulan kita itu dinaikkan 1 derajat. Jadi kalau yang sebelumnya 2 derajat, ini 3 derajat. Lalu kemudian informasinya kata bulan dan matahari itu dinaikkan menjadi 6,4 ya, 6,4 derajat. Sebelumnya hanya 4. Nah, karena itu dalam perspektif ini maka nanti negara ASEAN akan sering banyak berbeda dengan kalender atau Muslim internasional. Karena sangat sering terjadi karena kriterianya dinaikkan. Nah, sedangkan Muhammadiyah dari awal karena orientasinya Islam memiliki hutang sejarah peradaban, yaitu sampai sekarang ini sebagai sebuah peradaban itu harus ada kalender tunggal. Nah, umat Islam sekarang ini belum ada kalender tunggalnya. Jadi masih, oh ini kalendernya ormas mana? Muhammadiyah, apa NU, apa Persis, Al-Irsad. Nah, itu baru ormas di Indonesia. Belum, oh ini kalendernya Malaysia, Singapura, atau Arab Saudi. Nah, sehingga menjadi sebuah ironi kalau kemudian sebuah umat yang diharapkan sebagai umat yang baik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi umat Islam itu Allah hadirkan sebagai umat yang terbaik. Lalu umat terbaik ternyata tidak punya kalender. itu problem. Itu problem. Mau janjian hari Senin tanggal berapa? Maka itu problem. Dalam hutang sejarah itu Muhammadiyah siap menanggung risiko. Risiko apa? Ya bisa di awalnya dicaci maki. Ya, makanya dalam konteks sejarah itu semuanya Imam Bonjol dalam perspektif Belanda itu pemberontak. Dalam perspektif sekarang bangsa Indonesia yang menjadi pahlawan. Nah, itu risiko mengawali sebuah penciptaan peradaban. Baik, itu intronya. Saja seru intronya karena tadi diminta menjelaskan itu. Jadi saya kira terkait dengan awal Ramadan begitu. Nah, itu bukan hanya awal Ramadan, tapi juga awal bulan yang menganut sistem peredaran komariah atau bulan. Maka nanti kita akan dapati fenomenanya tiap tahun. Sebetulnya kalau
kriteria yang lama yang dipakai, maka tahun ini itu hanya awal bulan Ramadan yang berbeda. Tapi dengan kriteria yang baru, maka sudah dapat diprediksikan baik awal bulan Ramadan maupun awal bulan Syawal kita akan berbeda. Sehingga sama-sama puasanya 30 hari. Nah, nanti kalau yang ikut Muhammadiyah ngawali, kemudian pemerintahnya ikut pemerintah di dalam Idul Fitri, puasanya 31 hari. Nah, kalau mau ikut pemerintah maupun ikut Muhammadiyah sama-sama 30 hari. Ya, jauh begitu. Jadi gampang perhitungannya. Nah, untuk perhitungan begitu saja tidak sepakat ya. Baik. Kita kembali ke tema kita, meramadankan semua bulan. Saya ikut telatah ini dengan statement ada apa. Nah, ada apa. Kalau dulu trennya ada apa dengan cinta ini, ada apa dengan Ramadan kok sehingga Ustadz Sujarwo minta seluruh bulan menjadi Ramadan. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pertama menjadi bulan yang istimewa. Ya, jadi Ramadan bulan yang istimewa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan dari An Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atakum Ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatini lillahi fihi lailan khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas kalian puasa pada bulan Ramadan itu. Lalu di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka. Nah, dalam hadis yang lain pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan dikunci rapat-rapat pintu neraka jahim. Lalu kemudian setan-setan dibelenggu. Nah, maka di dalam bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang kebaikannya itu setara dengan 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, kebaikan bulan Ramadan yang datang itu, maka sungguh ia tidak akan mendapatkannya. Nah, pada riwayat yang lain di Sahih Bukhari, Rasulullah mengaminkan ucapan Jibril. Jadi tatkala Nabi akan berkhutbah naik ke atas mimbar, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Setelah beliau berkhutbah, para sahabat kemudian berkumpul bertanya, ya Rasul, tadi kok jenengan amin, amin itu ada peristiwa apa? Lalu diceritakan, tadi malaikat Jibril diantara ucapannya itu, rohima anfum ri'in dakhala
alaihi Ramadhanu walam yughfar. Hinalah orang yang masuk bulan Ramadan padanya, tapi dia tidak memperoleh ampunan atas dosa-dosanya. Nah, maka bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Lalu kemudian kedua, hadis Nabi SAW menyatakan, man adraka Ramadhana bi Makkah fasoma wa qama minhu ma tayassara lahu kataballahu lahu mi'ata alfi syahri Ramadhana fima siwaha wa kataballahu lahu bi kulli yawmin itqa raqabatin wa kulli lailatin itqa raqabatin wa kulli yaumin humlana farasin fi sabilillah wa fi kulli yaumin hasanatan wa fi kulli lailatin hasanatan. Dari Ibnu Abbas, nama aslinya Abdullah, ya, ini sepupu Nabi Muhammad SAW, menceritakan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menjumpai Ramadan di kota Mekah, nah, ini, lalu dia berpuasa dan dia menegakkan malam-malamnya, yaitu dia qiyamul Ramadan, qiyamul lail, sholat tarawih, ya, atau sholat tahajud. Jadi sholat tarawih, sholat tahajud, sholat lail itu satu jenis dengan banyak nama. Jadi sholat tarawih itu ketika di bulan Ramadan kita menyebutnya sholat malam, kalau di luar bulan Ramadan. Kalau kita melaksanakannya setelah bangun tidur, kita menyebutnya sebagai sholat tahajud. Nah, matayassaro lahu, nah, semampunya, qiyamul lailnya semampunya, Allah akan mencatatkan untuknya 100.000 bulan Ramadan selainnya. Nah, jadi atas dasar ini sehingga ketika bulan Ramadan itu banyak yang berlomba-lomba untuk ke Mekah. Nah, sebetulnya juga berkah bagi pengelola Biro Umroh. Ya, PKU Sekapu nggak bikin ini ya, ada. Proses ya. Ya, di doktrin begini nih, jadi nanti laku ya. Ya. Jadi atas dasar ini orang ketika menjumpai Ramadan berlomba-lomba ke Mekah. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menerima amal ibadahnya ketika itu berarti dicatatkan pahala 100.000 bulan Ramadan. Allah catatkan baginya setiap harinya di siang hari, karena di hadis ini ada yaumin dan ada lailatin, maka yauminnya kita pakai hari, itqorok obatin, laksana memerdekakan satu budak. Lailatin, dan setiap malam juga begitu, satu budak. Lalu kemudian setiap hari menunggang kuda di jalan. Nah, ini termasuk yang ya, terkait dengan keutamaan perang di bulan Ramadan ya. Hamlana farosin, menunggang kuda di jalan Allah
Jadi dengan puasa dan qiyam Ramadan di Mekah, ya, di Mekah itu pahalanya seperti berperang. Ya, tidak hanya berperang, memerdekakan seorang budak di siang hari dan malamnya juga seorang budak. Lalu kemudian setiap hari ditulis satu kebaikan. Setiap malam juga satu kebaikan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3108. Nah, ini keistimewaannya bulan Ramadan. Nah, kalau terkait ini bulan yang lainnya tidak bisa karena itu sudah definitif ya dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan bulan Ramadan. Nah, adapun yang dimaksud meramadankan semua bulan ya bisa kita dengan aktivitasnya. Ya, kan gitu ya. Aktivitas di bulan Ramadan menghilangkan sifat dengki. Nah, Rasul SAW bersabda kepada Abu Al-A'la, hal sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an tuhadditsunahu? Qala na'am. Apakah kamu mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kamu ceritakan kepada kami? Abu Al-A'la menjawab, ya. Qalu fahadditsna, mereka lalu menjawab berkata, nah segera saja ceritakan kepada kami. Rahimakallah, niscaya Allah mengasihimu. Nah, lalu Abu Al-A'la berkata, sami'tuhu yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarlahu ayyadhaba katsirum min wahari sodrihi fal yasum syahros sobri au salasata ayyamin min kulli syahrin. Barang siapa senang agar rasa dengki di dalam hatinya hilang, maka hendaknya dia berpuasa di bulan Ramadan atau 3 hari dalam setiap bulan. Jadi ini kata-katanya 3 hari setiap bulan. Lalu penjelasan para ulama itu menunjuk pada puasa Ayyamul Bid, ya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Nah, Ayyamul Bid itu kenapa dinamakan Ayyamul Bid? Ayam artinya hari-hari, bid yang putih ya, atau yang terang. Nah, ini sebetulnya kalau fair, semua ulama bisa meneliti ini sebetulnya Ustaz Jarwo. Jadi nanti kalender mana yang sesuai dengan kebenaran. Jadi hari-hari yang terang itu atau disebut purnama. Nah, dalam hadis Nabi, Ayyamul Bid itu secara definitif disebutkan angka 13, 14, 15. Padahal secara piringan bulan itu logikanya kan 14, 15, 16. Kalau secara piringan bulan. Nah, tapi Nabi menyebutnya tanggal 13, 14, 15. Kan pilihan bulan tanggal 13 tidak lebih besar dibandingkan tanggal 16. Tapi mengapa kok Rasul menyebutkannya tanggal 13? Nah, ternyata yang dimaksud tanggal 13, 14, 15 sebagai hari putih itu bumi tidak pernah mengalami jeda gelap. Bumi tidak pernah mengalami jeda gelap. Nah, tapi ini pendapat ulama kontemporer, artinya ahli falak.
Ya, jadi tanggal 13 itu ketika matahari tenggelam, itu bulan sudah di atas ufuk. Nah, jadi demikian pula ketika bulan belum tenggelam, itu mataharinya sudah di atas ufuk. Nah, sedangkan tanggal 16 ketika matahari tenggelam, bulan belum di atas ufuk, belum naik. Jadi bumi ada jeda gelap namanya. Di bumi yang di mana kita tinggal di tanggal 16 itu. Baik. Lalu kemudian jadi dalam hadis tadi itu Rasul menyatakan puasa bulan Ramadan itu dapat menghilangkan kedengkian. Nah, artinya apa? Harapannya kalau semua kita sebagai pelaku puasa itu sifat dengkinya hilang, itu tidak mungkin gegeran hidup ini. Masalahnya seringkali gegeran ya karena dengki. Kepingin royoan jadi royoan muda bayaran. Aku wis 18 tahun nyambut gawe, gajiku kalah mbek sing ijek 13 tahun mungkin nah, gegeran. Kenapa itu ya? Kedengkian. Nah, harapannya ya dengan melalui Ramadan kedengkian itu terkikis puasanya itu. Nah, karena itu tiap-tiap kita yang ingin mengikis kedengkian ya berarti harus rajin puasa. Nah, rajin puasa. Nah, dilatih di Ramadan 30 hari atau 29 ya, siklusnya tentu 9 atau 30. Nah, latihan kita lalu kemudian tidak diperkenankan oleh Rasul untuk puasa wisol. Puasa wisol itu puasa ngebleng bahasa Jawa nih. Jadi 1 kali 24 jam. Nah, kalau dulu kita ketika apa ya di pondok-pondok tradisional itu kepingin oleh bojo wayu ngono kan dino Ustaz Jarwo. Mulai dino Rebo, Kemis, Jumat itu tidak tidur. Ya. Tapi tidak saya sebutkan bagaimana caranya. Engko ndak Ustaz Jarwo kepingin. Nah, sekedar intermezzo. Ya, lalu 3 di bulan Ramadan, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan jadi perbuatan kita puasa tadi itu diterima oleh Allah lalu dapat mengikis kedengkian kita kalau kita menjauhi perkataan dusta dan keji. Nah, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau seorang puasa tapi tidak jaga ucapan dan perbuatannya dari dusta, dari berbohong, dari misuh. Nah, mungkin yang paling angel nih wis kulino latah itu ya kangelan nih pas puasa ini. Ya kadang-kadang ibu-ibu itu kalau kita ini kumpul ya seru ya lucu-lucu sing latah itu ya tidak bapak-bapak ini bapak-bapak misui tapi ini ibu-ibu banyak latah sampai latah itu ya nek kaget waduh utangnya melorot ngono digawe latah itu. Nah itu ungkapan nah ketika puasa nah, kalau sudah punya kebiasaan itu enggak nah harapannya apa? Kayak momentum Ramadan kita menghilangkan latah,
lalu ucapan yang tidak penting. Nah, lalu kemudian pasca Ramadan kita sudah stabil. Tapi kalau pas Ramadannya ternyata ya itu tadi latahnya itu, nah kalau yang laki-laki kayak saya kira tidak latah tapi mesu. Nah sama saja. Nah itu yang patut kita hindari. Yang keempat, setiap Ramadan Nabi SAW menghatamkan Al-Quran. Nah ini. Nah, bahkan di riwayat yang lain Rasul SAW itu setiap Ramadan, ya, setiap malam Ramadan itu didatangi Jibril untuk setor bacaan. Nah, bacaannya benar atau tidak, karena di dalam Al-Quran itu cara membacanya beda dengan bahasa Arab. Contoh semuanya. Kita dalam bahasa Arab minkum dari kalian. Nah, itu ya tidak ada bacaan ikhfa-nya, ya minkum gitu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran kemudian minkum digui arek TPQ gitu. Ngajinya kok minkum. Nah, itu. Nah, karena itu betapa banyak kita ini. Saya ini termasuk sampai sekarang ini punya binaan itu ada yang usia 65, 68, ya sudah tua-tua itu. Apakah mereka nggak bisa ngaji? Bisa ngaji. Dulunya bisa ya ngaji sampai sekarang bisa ngaji. Tapi makhorijul hurufnya kurang tepat. Lalu secara keilmuan riwayatnya seperti apa? Samanya gini. Bacaan imalah Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ya kan tulisannya majriha kok ditulis majriha. Lala apa Ustadz nih? Diwaca majriha masuk salah. Memang tulisannya majriha. Nah, tapi jawabannya. Nah, itu elementer. Nah, kadang-kadang kita yang elementer gini karena jadi konsep yang dituntut syariat memang tidak semua kita paham tentang syariat Islam, pada aspek fikih dan lain sebagainya. Kalau kita tidak berkecimpung dalam dunia keagamaan, tidak dituntut untuk itu. Tapi hal-hal yang dasar bagaimana mengetahui Tuhannya, sholat yang benar, itu kewajiban setiap muslim supaya dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Karena kan gini, kita sesama manusia saja itu ada aspek nisbi ketika pada yang disukai dan yang tidak disukai. Nah, jadi semuanya gini, kalau akal kita sesuatu itu bisa mencerna, oh ini baik, ini tidak baik. Semuanya yang sering saya kasih contoh, membaca Al-Fatihah itu baik atau buruk? Maka jawabannya pasti baik. Kalau orang baca Al-Fatihah kemudian jawabannya buruk, nah ini ya wongi sing masalah wancen nih. Nah, tapi secara ini orang membaca Al-Fatihah itu baik. Tapi pertanyaannya, Allah menyukai enggak surat Al-Fatihah yang kalau kita baca itu sebuah kebaikan itu kita lakukan ketika kita sujud, ketika kita ruku. Jadi ruku moco Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak baca Al-Fatihah. Sujud baca Al-Fatihah. Kira-kira kan nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh?
Nah, padahal itu baik. Nah, karena Allah menyukainya kalau kita ruku nggak baca Al-Fatihah, baca kalau mau pendek yang disukai oleh Allah, Subhana rabbiyal azimi. Nah, kalau itu yang pendek. Nah, dipanjangkan sedikit, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh, kurang dawa Ustaz. Ya, kurang dawa. Subhanakallahumma wa bihamdi Allahumma gfirli. Nah, kurang akeh, kurang suwe Ustaz. Ya sampean waca subhana rabbiyal azimi sampai berangkemen. Diulang-ulang maksudnya. Nah, artinya apa? Sampean kita semuanya. Nah, Rasul kan di dalam hadis banyak diceritakan. Rasul itu antara berdiri ya, ketika membaca Al-Fatihah sampai membaca surat ya, lalu lamanya itu setara dengan ketika ruku, juga ketika dengan sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud, panjangnya sama. Nah, kalau kita ya Kak Pode, ketika kok sujud apa mana perawatnya wis kesuwen seneni pasien. Nah, maka bacanya ya subhana rabbiyal azimi ya, pendek. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, Nabi itu semua pada fase-fase itu lama waktunya sama. Maka dapat kita bayangkan berapa kali mau dibaca. Nah, kita baca Iftitah, Al-Fatihah sama surat. Nah, kalau kita beda sekali. Nah, kita nek ono donga sing paling pendek yaiku sing digawe. Ini. Nah, lalu kemudian jadi setiap Ramadan Nabi menghatamkan. Jadi itu store hafalan dan bacaan ke malaikat Jibril. Nah, nanti mungkin di MPKU, PKU Sekapuk, karena di mana-mana kita sudah mendeklir Muhammadiyah itu gerakan dakwah Islam, maka rumah sakitnya juga sebagai amal usaha untuk menunjang terwujudnya maksud dan tujuan gerakan dakwah Muhammadiyah. Maka ya di rumah sakit harus ada pelajaran belajar ngaji dengan benar. Nah, perawatnya yang sudah sepuh-sepuh jangan sampai malu. Sing ngulang ijek saya dokter spesialis. Nah, bukan gitu. Kalau dokter spesialis ya sesuai dengan spesialis kita. Nah, kalau yang memang belajar Al-Quran, ya memiliki keahlian di Al-Quran, kita yang enggak spesialis belajar Al-Quran ya harus mau belajar ke yang mungkin kita anggap tidak dari sisi kedudukan duniawiyah tidak setara. Nah, karena apa? Rasul saja setiap Ramadan menghatamkan, padahal sudah diampuni dosanya. Awak dia bolak-balik lakoni dosa, kongkon istighfar aras-arasen, kongkon ngaji males, kongkon poso, kadang-kadang sahur nak mbek bojone, awan disuguhi duren, pangan duren ini balik mulih, ngaku nang bojone tetap poso. Nah, itu problem gitu ya. Nah, yang kelima, nah ini banyak hadis Nabi bahwa Nabi menyatakan as-saumu junnatun, wa asyamu junnatun.
Atau dengan ungkapan lain, as-saumu wijaun. Kata perisai itu bisa junnah, bisa wija. Puasa juga bisa kata asyam, juga ada ungkapan as-saum. Nah, sama saja. Maka dalam hadis ini Rasul menyatakan asyamu junnatun minan nari. Puasa itu perisai dari api neraka. Sedangkan as-sholatu nurul mu'mini. Sholat itu sumber seorang mukmin memperoleh cahaya. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadi insan-insan yang auranya positif terus, penuh cahaya, dalam sholat harus memperbanyak sholat. 6. Ramadan solusi. Nah, jadi setiap syariat itu tidak ada solusinya. Nah, puasa Ramadan itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, wajib semuanya. Tapi sekalipun begitu, Allah menyatakan ayyamam. Waktunya kurang 5 menit ya. Oke. Ya, hari-hari yang tertentu. Jadi artinya bulan Ramadan hanya 29 atau 30. Nah, dalam ayat ini siapa saja di antara kalian yang sakit atau dalam bepergian, nah itu boleh berbuka, boleh tidak puasa, lalu mengganti puasanya itu di hari yang lain. Tapi kalau enggak safar, enggak sakit, kemudian enggak puasa, itu puasa Ramadan tidak bisa diganti dengan puasa di hari lain. Nah, gantinya dengan apa? Dengan taubat. Nah, tadi yang disampaikan karena kita meramadankan semua bulan, nah, tentu abot ini dilakoni kabeh. Maka kita juga harus mengingat firman Allah, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wati'u wanfiqu khairal li anfusikum wa may yuqashuhha nafsi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan berinfaklah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, jadi bawaan kita ini mesti kikir, medit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, surat At-Taghabun. Nah, saya kira, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Ya, oke. Monggo Ustaz Jero. Terima kasih Tat ya. Barangkali teman-teman ada yang bertanya, monggo kami persilakan lewat chat juga boleh. Mana teman-teman yang bertanya silakan. Di sebuah hadis itu ada yang menerangkan apabila ada di antara orang yang dalam perwalian mati sedang ia berhutang puasa, maka puasalah untuknya. Ya, apa yang dimaksud itu, Tad? Harus kita menggantikan atau bagaimana untuk puasanya itu? Ketika wafat ya. Iya. Ya. Jadi kalau ketika wafat, sebelum wafat itu punya tanggungan, ya berarti kita harus membayar. Ya kalau membayar, bayar fidyah kalau itu ya. Karena kan secara syariat bisa diganti satu sifatnya materi, yaitu
dalam ayat fidyah. Atau yang kedua yang setara yaitu berpuasa. Nah, terkait dengan membayar hutang itu pernah ditanyakan, membayar hutang orang tua. Nah, lalu Rasul ketika ditanya tentang puasa atau haji, Rasul menjawab, kalau ibumu punya hutang, apakah dengan meninggal ibumu hutangnya lunas? Dijawab enggak. Terus ya saya yang nyauri. Maka Rasul menyatakan hutang kepada Allah lebih layak untuk disauri. Gitu. Disauri. Nah, karena itu bagi kita yang orang tua kita, ya orang tua bisa ya yang ideologis maupun biologis ya, yang menjadi tanggungan kita, kan boleh jadi kita menjadi anak angkat ya. Nah, ketika orang tua sebelum wafat kemudian posisinya sudah Ramadan, otomatis tidak berpuasa, ya kita bayar fidyahnya, hutangnya. Saya tidak punya uang ya Ustaz untuk bayar fidyahnya. Kuatnya bayari puasa, ya sudah sampean berpuasa. Nah, untuk bayari hutang, tapi secara di hadis, di ayat Al-Quran kan bayar fidyah. Kayak kalau bayar fidyah itu bisa saja. Yang kontroversi itu kan menjadi wakil untuk berpuasanya. Jadi puasanya mewakili orang tuanya. Nah itu ada ikhtilaf ulama. Tapi yang sepakat ya sudah bayar fidyahnya saja. Nah, saya tapi tidak punya uang ya Ustaz untuk bayar fidyah. Tak poso ya puasa ini. Nah itu. Di chat apa ini? Nah. Ya tadi ini di chat ada pertanyaan. Ya. Jika puasa wajib masih berhutang, apa boleh puasa sunnah? Ya. Baik. Kita melihatnya puasa sunnahnya itu terikat oleh waktu atau tidak. Nah, sehingga kita, saya belum nyaur tapi ini kok jatuh pada tanggal 10 Muharram yang semuanya di dalam hadis 10 Muharram diampuni dosanya masa lampau. Saya tak puasa Muharram tapi tidak nyaur, belum akad nyaur. Nah, boleh ya kan toleransi nyaurnya itu dianggap orang yang lalai sehingga berdosa. Kalau nyaurnya itu sampai kemudian akan datang Ramadan berikutnya. Nah, tapi secara logika kita sebaiknya menyelesaikan yang hutang puasa wajib. Hutang puasa wajib. Secara definitif, mengapa saya tidak memberikan kepastian? Karena hadisnya tidak ada bahwa yang punya hutang wajib didahulukan hutang wajibnya baru puasa sunnahnya. Terkait puasa loh. Tapi kalau hutang materi ya bagaimana saya punya hutang dengan saat ini saya harus sedekah. Mengeluarkan untuk mana? Ya harus didahulukan bayar hutangnya. Nah, itu. Karena hutangnya wajib, sedekahnya sunnah. Tapi kira repot Ustaz, iki rumah sakit iki nyatet ya nek sing gak sedekah iso aku diinting-inting. itu persoalan lain itu nggak persoalan syariat. Ini adalah kita ya, saya kira cukup ya yang tanya tadi.
Ada lagi dari Ibnu Wisnu ya, teman. Bolehkah saat puasa kita sahur di daerah barat, lalu kita perjalanan ke timur untuk mempercepat jam berbuka? Nah, terima kasih. Ini mungkin apa itu di Saudi sana di barat ya, nanti bukanya di Indonesia kan lebih cepat. Ya, boleh saja. Aku nyambung. Jadi karena definisi puasa kita kan menyatakan ini. Ya kalau kita fikihnya kan zona astronomi kita ini masuk astronomi yang astronomis yang ideal, normal. Jumlah siang dan malamnya ini durasinya bedanya tidak jauh lah, maksudnya tidak jauh. Maka fikihnya fikih normal. Nah, ya itu apa? Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, bagaimana kalau yang daerah kutub? Nggak pernah ada siang, atau kalau musimnya musim musim kemarau ya berarti tidak ada malam, hanya siang toh. Nah, puasanya seperti apa? Nah, kalau itu nanti ada pembahasan fikihnya. Tapi kita dalam safar, karena kita dari orang yang posisinya zona yang astronomisnya daerahnya normal, ya boleh. Jadi samanya gini, saya sahurnya dari pagi di Arab Saudi. Lalu supaya mempercepat saya buka itu berangkatnya, kemudian saya ke timur, ya balik ke Indonesia, maka lebih cepat 4 jam semuanya untuk berbukanya. Nah, boleh karena masuk sudah tenggelam matahari, sudah maghrib ya secara fikih. Ada pertanyaan lagi? Ya, bagaimana niat puasa untuk menggantikan puasa orang yang sudah wafat jika tidak mampu membayar fidyah? Ya. Di semua pembahasan kitab fikih, niat lafadz itu hanya untuk memperkuat maksud dari perbuatan. Nah, tapi dia tidak bagian dari syariat. Karena itu maka ada yang menyatakan bahwa melafadzkan niat itu bid'ah, kan gitu ya. Karena secara syariat niat itu semua sepakat, niat itu letaknya di mana? Di hati. Nah, jadi hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, semua amal bergantung pada niat. Maka seluruh ulama tanpa ada kontroversi, niat itu posisinya di mana? Di hati. Nah, yang melafadzkan niat semuanya, shollu sholat zuhri fardhon lillahi ta'ala arba'ata raka'atin imaman atau makmuman. Nah, itu ya. Nah, itu secara pandangan ulama itu ikhtilaf. Maksudnya apa? Banyak yang menyatakan itu bid'ah karena zaman Nabi tidak ada pengajaran tentang lafadz niat. Nah, tapi kalau kita bersikap moderat ya, niat yang dilafadzkan itu hanya untuk memperkuat laku perbuatan itu. Tapi kalau itu dibiasakan, orang akan menyangkanya bagian dari syariat. Nah, itu juga bahaya, kan gitu.
Tidak syariat kok dibiasakan terus. Nah, akan menjadi syariat. Nah, ketika kita puasa, ya sudah puasa saja dalam niat kita bahwa niat kita ini ingin puasa kita adalah mengganti orang tua kita yang wafat. Nah, sing problem itu anaknya 10 kuwabe masani, nah itu. Berarti kan gantinya 10. Banyak. Tambah banyak. Pertanyaan tambah banyak. Oh, berarti menarik ini. Sing akeh sing takon. Iya. Oke. Ini Atas, adalah kita salam ya. yeah. Ini ada lagi yang Yeah. tanya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Batas sahur saat fajar atau azan subuh? Ustaz, karena kadang kita temui ada azan subuh lebih dulu beberapa menit sebelum terbitnya fajar. Ya. Mungkin juga ini, dan kita kadang-kadang kan sahur itu misalkan ada tarhim atau apa itu masih diperbolehkan sahur atau sudah tidak diperbolehkan? Monggo Ustaz. Ya sih. Ya, jadi di tengah kita sekarang ini belum kompak ya tentang awal waktu subuh. Nah, kalau Muhammadiyah kan diakhirkan 8 menit dari yang normal. Karena apa? Pada kalender yang awal atau kesepakatan awal bahwa terbitnya itu secara astronomis adalah min 20 derajat. Artinya matahari di kedalaman di bawah ufuk 20 derajat. Nah, lalu dalam penelitian Muhammadiyah itu secara astronomis disepakati ilmuwan begitu, tetapi secara empirik dari kriteria yang disebutkan oleh Rasul, fajar itu cirinya ada semburat kemerahan. Lalu kemudian semburat kemerahannya ini sifatnya permanen, bukan yang hilang. Kalau setelah semburat kemerahan terus hilang, ini disebut sebagai fajar kadzib. Nah, lalu dari penelitian itu Muhammadiyah mendapati fenomena ternyata di minus 18. Ketika minus 18 sama minus 20 itu mana yang lebih dalam? Nah, kan lebih dalam minus 20. Nah, karena itu berarti minus 20 lebih gelap. Persoalannya sekarang ketika kita puasa, nah, jadi kita dihadapkan pada gini, ketika kita sholat, ya, lalu waktu sholat itu belum masuk, maka sholat kita tidak sah, karena syarat sahnya sholat adalah mengetahui secara pasti masuknya waktu sholat. Nah, jadi kalau terkait syariat sholat, ketika minus 18 secara yakin itu awal waktu sholat. Nah, ketika yang minus 18 antara ragu-ragu wis masuk utawa durung, maka pilih yang meyakinkan sholatnya. Nah, sedangkan untuk puasa jangan sampai sudah terbit fajar. Nah, kan batasan sahur itu batasan mulai puasa yaitu terbit fajar. Artinya apa? Sebelum terbit fajar harus sudah stop
makan. Nah, kita ngikuti gini. Nah, kalau 18 itu kan berarti sudah betul-betul secara meyakinkan terbit. Kebalikannya dengan sholat tadi. Nah, kalau gitu saya nggak makan mulai minus 20. Jadi azan yang di umum itu kumandang azan sampai mulai berhenti makan. Ya, jadi batasannya apa? Nah, adapun bagaimana dengan tarhimnya? Dengan tarhim atau kita menyebutnya sebagai imsak, ya, waktu imsak. Jadi waktu imsak itu adalah bentuk kehati-hatian. Zaman Nabi tidak ada instrumen yang dapat lebih lebih gampang ditemui selain teriak azan atau kumandang azan, ya, kumandang azan. Jadi kalau seumpamanya zaman Nabi itu sudah ada sirine seperti sekarang, ya, tapi itu kan tidak bagian mungkin syariat yang ini, tapi bagian kemuliaan syariat Islam. Sholat ibadah itu dengan Nabi memerintahkan ketika Umi Maktum itu azan, kalian sahurlah. Nah, ketika Bilal azan, berhentilah kalian makan. Itu ketika bulan Ramadan. Nah, masalahnya itu gampang. Kalau makanan orang Arab itu kan ya kurma, Ustadz Jarwe, titik. Nah, ini awak di panganan ini terus rawon, nah, soto, nah, kangelan. Jadi mandek isi kurang 5 sendok maneh. Nah, berarti mubazir. Nah, jadi paling aman sehingga kita ada istilah imsak itu bagian dari kehati-hatian atau ikhtiyat. Maka ada tarhim sebagai batasan imsak itu. Saya kira cukup untuk itu jawabannya. Ada lagi nih. Ya. Ada lagi nih. Tadi diterangkan, ya, saya baca ya, tadi diterangkan salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah dapat meninggalkan sifat dengki. Ya, tapi kadang kita sudah puasa, sudah sholat, tapi di dalam hati kita masih tumbuh rasa dengki. Bagaimana cara supaya rasa dengki yang ada di hati kita bisa hilang? Terima kasih, Tat. Ini poso wis sholat, saya dongki ya. Terus saya sholat, poso, ojo sampai terus ngene, wah ketimbang wis sholat poso isek duwe dengki ae, wurung ae sholate. Nah, ojo sampai ngono. Jadi sudah sholat, sudah puasa, saya ini kok masih dengki terus ya, terus saja tingkatkan. Nah, sambil kita senantiasa bermunajat. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita doa-doa, kan gitu ya. Doa-doanya kan banyak ya. Untuk supaya dikikis dari iri dengki. Ya. Jadi tatkala kita sudah memperoleh hidayah gini, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam batinku ini ada ghillan, ada ya iri, dengki lil ladzina amanu kepada sama orang yang beriman. Nah, itu dimunajatkan. Nah, kan Allah mengajarkan doa itu. Nah, jadi terus sholat, puasa, ditambah berdoa. Nah gitu. Monggo.
Nggih. Ini adalah kitab ya. Pertanyaan lagi. Yang pertama, untuk orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, apakah anaknya wajib membayar fidyah? Yang kedua, saat bulan Ramadan sakit dan tidak mampu berpuasa, kemudian bayar fidyah. Kemudian sembuh, apakah masih wajib untuk mengganti puasa meskipun sudah membayar fidyah? Iya. Pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai anak punya kewajiban kepada orang tua, termasuk ketika orang tua sudah tidak mampu, ya. Maka ketika orang tua tidak mampu membayar fidyah, bahkan kalau anak normal ya, kalau anak normal bakti itu, wong tua ini senajan di duit, anak itu mesti ngene, wis sampean gak usah membayar fidyah Pak, apa mak aku sing bayari. Nah, itu logika anak sing soleh kan mesti oyoan gitu. Nah, maka bayar fidyah apa sambung Pak wong yang punya hutang orang tua saya kok saya yang bayar fidyah, ya nyambung. Ketika yang akad hutang bapak sampean, ketika orang tua kita meninggal oleh Nabi juga hutang itu berpindah kepada kita anaknya atau ahli warisnya, kan gitu. Maka perpindahan yang sudah ada contohnya secara syariat ya berlaku. Lalu kemudian puasa bulan Ramadan nggak mampu karena sakit bayar fidyah. Setelah Ramadan sehat, apakah berpuasa? Menurut saya setiap ada kafaroh, ada pengganti, maka ketika penggantinya itu sudah dilakukan, berarti sudah gugur kewajiban itu. Artinya apa? Tidak usah ada puasa lagi sebagai mengganti dari puasa yang ditinggalkan ketika Ramadan sakit. Nah, jadi cukup sudah bayar fidyah saja. Tapi saya pengen puasa ya Ustaz. Ya sudah, puasa sunnah yang lain kan banyak. Mau ditambah puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, atau setiap bulan tanggal 13, 14, 15 puasa. Nah, oleh Nabi dinyatakan sebagai puasa dahr, yaitu sama dengan setahun berpuasa. Itu kalau puasanya jadi ada puasa yang disebut setara dengan setahun. Jadi Ramadan, lalu kemudian ditambah setiap bulan 3 hari. Kalau itu setahun, itu setara dengan puasa full setahun. Atau bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa setahun. Nah, tinggal sampean pilih sing ndi. Barangkali itu. Ya, terima kasih atas seluruh keramah tamahan, hospitality-nya PKU Sekapuk yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan, semua karyawan sehat badan, ya, afiat pikirannya, kemudian rezekinya lancar. Nah, kalau semuanya dari rumah sakit kurang, Allah kirimkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka untuk mencukupi kebutuhan. Nah, karena itu di Muhammadiyah itu senantiasa didoktrinkan gaji yang diterima itu sebetulnya baru separuh. Separuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipkan melalui pintu-pintu yang lain. Nah, karena itu dan lebih besar lagi adalah keikhlasan kita, maka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih besar. Nah, karena itu mohon
dengan aktivitas ini kita semuanya penuh keikhlasan, penuh keramah tamahan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.